oleh tempat wisata se-kids friendly ini di Bogor. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Jojo Family. Kali ini Jojo Family mau ajak teman-teman untuk liburan weekend secara virtual di Bogor. Tempat yang akan kita tuju adalah Tubing Park atau lebih dikenal dengan Kopi Tubing. Tempat ini merupakan salah satu tempat wisata yang menyatu dengan alam dan cocok untuk semua usia. Di sini terdapat bermacam-macam aktivitas seru buat anak-anak dan juga buat orang dewasa. Buat yang suka kuliner, di Tubing Park atau Kopi Tubing ini juga ada resto dan cafe dengan menu yang variatif. Dan buat yang mau menginap atau staycation bareng keluarga, pasangan, atau bestie, di Tubing Park ini juga terdapat fasilitas glamping dan juga villa. Nah, buat teman-teman nih yang belum sempat ke Tubing Park, boleh nonton video ini sampai selesai ya. Rute perjalanan ke Tubing Park atau ke Kopi Tubing ini, Jojo Family melewati Komplek Telaga Kahuripan. Di sini kita juga mengikuti petunjuk dari Google Maps. Sedangkan lama perjalanan yang kita tempuh untuk sampai ke Tubing Park sekitar kira-kira 3 jam tergantung dari kondisi jalan yang dilewatin, seperti jalan rusak dan macet seperti ini. Macetnya di sini karena buka tutup jalan yang disebabkan adanya perbaikan jalan. Jadi kendaraan yang lewat di jalan ini harus bergantian. Lalu Jojo Family juga melewati pasar yang pastinya kalau lewat pasar kita harus pelan-pelan dan berhati-hati karena banyak kendaraan dan juga orang yang berlalu lalang. Jalan yang dilewatin ini juga bukan jalan yang ekstrim, tapi jalannya ini ramai dilalui oleh kendaraan. Patokan lokasi Tubing Park atau Kopi Tubing adalah jalan bercabang seperti ini. Di sini sudah ada petunjuk lokasi Kopi Tubing berwarna kuning yang arahnya ke kanan. Buat yang nanya apakah bis bisa lewat atau bisa masuk di area Tubing Park, kalau untuk itu Jojo Family nggak tahu pasti, teman-teman bisa menghubungi admin atau staff yang ada di Kopi Tubing. Nah, untuk menuju ke Tubing Park ini jalannya agak menanjak dan area Tubing Parknya sendiri berada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita udah sampai di area Tubing Park. Ini adalah area parkir yang ada di Tubing Park atau di Kopi Tubing. Area parkirnya luas banget. Dan untuk yang mengendarai motor, di sini juga terdapat area parkir motornya berada persis di dekat area parkir mobil. Lalu di area parkir ini juga ada musola dan toiletnya. Untuk parkir mobil dikenakan biaya parkir 10.000 dan dibayarkan di loket pembelian tiket. Jadi untuk masuk di kawasan Tubing Park atau Kopi Tubing ini harus membeli tiket masuk dan loket pembelian tiketnya berada di area parkir pas pintu masuk. Area Tubing Park atau Kopi Tubing ini terdapat 2 area, yaitu di bagian atas di sebelah kiri dan juga di bagian bawah yang ada jalan masuk ke kanan. Biaya tiket masuknya dikenakan 10.000 per orang untuk 6 tahun ke atas. Nanti kita akan dapat tiket masuknya seperti gelang gitu yang akan dipakai di tangan, kemudian dapat struk pembelian karcis dan pembayaran parkir mobil. Jojo Family mau ke area bagian atas dulu yang ada wahana buat anak-anak. Oh ya, untuk area parkir yang kita lalui ini adalah area parkir khusus tamu yang menginap di glamping atau villa yang ada di Tubing Park atau Kopi Tubing. Bangunan pertama yang kita jumpai pas masuk ke area Tubing Park yaitu bangunan yang merupakan area resepsionis dan area lobi untuk kita check-in kalau kita menginap di glamping dan villa di Tubing Park. Lalu di samping bangunan resepsionis tadi ada area playground outdoor yang baru banget opening di Tubing Park. Untuk harga tiketnya
Teman-teman bisa lihat di video ini ya, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, atau yang seharian. Nanti kita akan diberikan gelang yang digunakan oleh anak-anak dan juga card yang digunakan oleh pendamping. Jadi untuk pendamping masuk di area playground yang ini free. Dan untuk masuk di area playground ini menggunakan sepatu khusus atau sendal khusus yang udah disediakan. Tetapi kalau misalnya anak-anaknya nggak nyaman, bisa kok menggunakan sepatu yang dipakai sendiri. Jangan lupa juga kalau kesini siang hari bawa topi, karena di area playgroundnya ini siang hari panas banget. Dan di sini juga disediakan payung, jadi orang tuanya juga bisa menggunakan payung sambil memantau anaknya yang sedang bermain-main di area playground outdoornya ini. Di area playgroundnya ini terdapat beberapa wahana permainan yang bisa anak-anak lakukan. Jadi di sini mereka bisa melatih keberanian mereka, daya fokus mereka untuk melewati rintangan-rintangan dari permainan-permainan yang ada di playground Tubing Park ini. Salah satu contoh area permainannya di sini yaitu trampolin dan juga ada mobil-mobilan mini dan motor-motoran mini seperti ini. Jadi anak-anak bisa bermain mobil-mobilan atau motor-motoran melewati jalur yang sudah disediakan di area playgroundnya. Terdapat juga area bermainan pasir untuk anak-anak. Nah, kalau sudah puas nih bermain di area playgroundnya, bisa menuju ke mini zoo yang ada di bawah area playgroundnya tadi. Di sini anak-anak bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini sambil memberi makan hewan-hewan ini. Selain itu, anak-anak juga bisa bermain pasir-pasiran yang lokasinya ini atau letaknya ini berada di area dekat pinggir sungai. Di sini juga udah disediakan tempat duduk dengan payung gitu, ala-ala pantai gitu untuk orang tua yang menjaga anak-anaknya bermain. Selain itu, anak-anak juga akan puas nih karena di Tubing Park ini ada area kolam renangnya yang bisa dinikmatin oleh anak-anak. Area kolam renangnya ada 2, area kolam renang dengan air hangat dan area kolam renang air dingin seperti ini untuk kedalamannya sampai dengan 1,5 cm. Tapi untuk berenang di kolam renangnya berbayar lagi ya, sekitar 15.000 per orang. Kemudian ada wahana airnya loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngajak nih anak-anak untuk bermain air di sungai, tetapi harus tetap dalam pengawasan orang tua. Teman-teman juga bisa nyobain river tubing yang ada di area Tubing Park ini. Di sini teman-teman bisa bermain jeram bersama keluarga atau bersama teman-teman sambil menikmati keindahan alam di sekitar sungainya ini dan bisa bermain-bermain air juga. Udah gitu teman-teman juga bisa melakukan aktivitas ini bersama teman-teman kantor atau untuk acara outbound kantor, cocok banget dan pastinya seru banget. Nah, buat harga atau tiket untuk river tubingnya dikenakan biaya sekitar 55.000 per orang. Dan jam operasional untuk beraktivitas di sungai ini setiap hari pukul 9 sampai pukul 16.30 dan loketnya itu buka dari pukul 9 sampai pukul 16 atau jam 4 sore. Nah, kalau teman-teman datangnya di sini berkelompok lebih dari 2 orang, teman-teman bisa langsung nanya info selengkap-lengkapnya di WhatsApp yang sudah ada Jojo Family cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman membutuhkan informasi kalau misalnya teman-teman mau melakukan acara kantor seperti outbound. Nah, kalau udah capek nih beraktivitas di area Tubing Park, teman-teman bisa menikmati makanan dan minuman yang disajikan di area restonya Tubing Park. Di sini area restonya itu luas,
estetik dan instagramable. Menu makanan pilihannya banyak banget. Teman-teman bisa nongkrong di restonya ini sambil melihat anak-anak berenang atau melihat anak-anak bermain di area playgroundnya tadi. Selain tempat makan yang ada kolam renangnya tadi, di area Tubing Park ini ada tempat makan dengan bangunan pendopo gitu. Di sini terdapat beberapa tempat duduk, area pendoponya lumayan luas, bisa untuk acara keluarga. Kemudian ada juga area tempat makan dengan gazebo. Kalau menurut Jojo Family, di area gazebonya ini lebih nikmat karena view-nya itu langsung sungai dan area hijau-hijau. Untuk area gazebonya ini hanya terdapat 3 gazebo aja. Dan buat teman-teman yang mau menginap, di Tubing Park ini terdapat glamping dan juga villa. Untuk glampingnya di sini ada sekitar 5 unit glamping yang dikelilingi dengan pepohonan-pepohonan hijau. Untuk view-nya sendiri pepohonan-pepohonan hijau gitu. Nah, untuk harga rate glampingnya dari 750.000 sampai 950.000. Sedangkan untuk villanya sendiri hanya ada 2 unit. Kalau untuk villanya ini view-nya lebih bagus, teman-teman bisa lihat view sungai, view pepohonan hijau, pokoknya view-nya lebih luas. Nah, untuk rate-nya sendiri dari 2.300.000 sampai 2.800.000. Dari area Tubing Park, Jojo Family sekarang ada di area Kopi Tubing, Resto, dan Cafe yang ada di bagian bawah. Di sini ada 2 lantai, yang ini lantai atas yang ada kasirnya dan di lantai bawah. Nah, untuk memesan makanan di Kopi Tubing dan di Tubing Park, jadi kita itu nulis sendiri untuk makanan yang kita pesan. Jangan lupa tulis nama dan nomor mejanya, kemudian kita bayar dulu ke kasir, baru makanannya dianterin. Di area ini terdapat beberapa spot-spot foto yang menarik, yang view-nya itu sawah, dan juga ada akses jalan berupa jembatan gitu di tengah-tengah sawah. Cocok banget buat teman-teman mengabadikan momen pas teman-teman datang di Kopi Tubing. Di sini juga ada tempat makan outdoor, ada yang di dekat sungai atau di pinggir sungai, ada juga yang di atas seperti ini, jadi tempat duduknya berupa beanbag gitu. Kemudian ada lagi tempat makan yang berada di paling ujung. Tempat makannya di sini adem banget karena dikelilingi oleh pepohonan-pepohonan hijau. Kita bisa makan sambil menikmati view sungai di area ini. Menu makanan yang ada di Resto Kopi Tubing atau di River Tubing itu sama aja, tapi kalau untuk minuman kopinya lebih komplit di Resto Kopi Tubing yang ada di bawah. Untuk harga makanan dan minumannya dari sekitar 20 ribuan sampai 85.000. Kalau untuk rasanya, menurut Jojo Family sendiri enak, porsinya juga banyak, dan pastinya anak-anak juga suka. Untuk informasi buat teman-teman, jam operasional di Kopi Tubing dan di River Tubing hari Senin sampai hari Jumat di jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kalau di hari Sabtu sampai hari Minggu di jam 8 pagi sampai di jam 9 malam. Sampai di sini video dari Jojo Family. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang nyari tempat liburan di weekend. Dan terima kasih sudah menonton.